Yang kedua, saudara dan saya hidup di dalam kerajaan Allah dengan mensyukuri segala karunia, anugerah yang telah Dia berikan kepada kita. Nah, mari kita bandingkan cerita mengenai talenta dengan uang mina. Bapak Ibu bisa lihat sebentar di dalam Matius pasal yang ke-25. Kita tidak baca. Tetapi kalau Bapak Ibu, ini cerita begitu terkenal, pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Cerita yang juga cukup panjang, kira-kira sama, tetapi dia pakai talenta. Maka baik sekali jika Bapak Ibu dan saya bisa memperbandingkannya. Kalau Bapak Ibu dan saya baca di dalam Matius pasal 25, percakapan mengenai atau cerita mengenai talenta, saudara akan menemukan bahwa jumlah talenta yang diberikan kepada masing-masing orang itu beda-beda. Ya, ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, dan ada yang dapat 1 talenta. Jadi talenta yang didapatkan berbeda-beda. Beda dengan kisah yang saudara dan saya tadi sudah baca di dalam Lukas pasal 19, semua orang, 10 orang dipanggil dan 10 orang mendapatkan jumlah talenta yang sama. Masing-masing mendapat 1 talenta. Nah, apa yang sementara dibicarakan kalau saudara dan saya lihat di sini? Saudara, istilah talenta atau mina seringkali itu disempitkan hanya urusan dengan karunia yang kita punya. Apa talenta kamu? Nyanyi. Apa talenta kamu? Organisasi dan seterusnya. Bapak Ibu, sebenarnya talenta nggak boleh disempitkan hanya kepada kapasitas yang kita punya. Istilah talenta di sini atau mina itu berkaitan dengan segala sesuatu yang baik yang pernah dianugerahkan Allah kepada saudara dan saya. Sekali lagi, segala sesuatu yang baik yang pernah dianugerahkan Allah kepada kita, itulah talenta yang dipercayakan kepada kita. Inilah uang mina yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Cerita tentang talenta mau mengatakan bahwa hal-hal baik yang saya terima dengan hal-hal baik yang Bapak Ibu terima beda-beda. Saya mendapatkan hal baik dari Tuhan, tidak tentu sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan lebih baik atau saya bisa mendapatkan lebih baik. Jenisnya juga bisa berbeda. Nanti di waktu masuk ke dalam aplikasi saya akan memberikan beberapa contoh. Tetapi perumpamaan tentang talenta mau mengatakan bahwa talenta yang saudara dan saya terima, hal baik yang saudara dan saya terima berbeda-beda. Perumpamaan tentang uang mina mau bercerita mengenai orang-orang yang mendapatkan uang mina dalam jumlah yang sama. Penekanannya bukan jumlahnya, tetapi penekanannya adalah tanggung jawab yang sama. Sehingga satu hal mengatakan, hal baik yang didapatkan oleh umat Allah itu berbagai macam. Oleh karena itu gereja menjadi begitu kaya, oleh karena hal-hal baik yang diterima oleh umat Allah itu begitu banyak. Tetapi di dalam perbedaan karunia, di dalam perbedaan talenta, di dalam perbedaan hal-hal baik yang saudara dan saya terima, kita punya satu tanggung jawab yang sama, yaitu bekerja keras untuk mengembangkan semua yang baik yang telah Tuhan berikan bagi kita. Untuk apa? Untuk berguna bagi kerajaan Tuhan. Kalau kita mau tarik satu konklusi, itu saya bisa bilang bahwa penerima anugerah Tuhan, penerima berkat Tuhan, penerima berkat Allah yang berbeda-beda ini memiliki satu tanggung jawab yang sama, yaitu mengembangkan karunia itu, mengembangkan hal-hal baik itu. Oke, bakat alamiah Bapak Ibu dan saya, pendidikan Bapak Ibu dan saya, keahlian yang kita pelajari, tapi mari kita masuk lebih sempit. Biasanya yang jomblo itu, yang belum punya suami, belum punya istri, bahkan belum punya pacar, mereka masuk dalam pergumulan eksistensial, lalu di dalam kamar mereka akan berdoa, Tuhan berikan kepada saya pacar, suami, atau istri. Lalu Tuhan jawab, bukankah ini berarti ini adalah sesuatu yang baik yang dipercayakan Allah kepada kita? Maka pertanyaan kepada bapak-bapak yang sudah punya istri, apakah bapak-bapak melihat ini sebagai anugerah Tuhan di dalam kehidupan bapak-bapak? Ibu-ibu, apakah ibu-ibu melihat suami sebagai pemberian Allah yang sangat berharga, sebagai sesuatu yang baik di dalam keluarga Bapak Ibu? Orang sudah berkeluarga, berdoa minta anak, lalu Tuhan kasih, berarti anak adalah sesuatu yang baik yang dititipkan Allah di dalam keluarga. Pertanyaannya adalah, apakah kita mensyukuri kehadiran seorang anak? Pendeta Rudi Pranoto almarhum itu satu kali dia khotbah lalu dia tanya sama jemaat, saudara, kalau satu laki-laki menikah dengan banyak istri itu namanya apa? Kemudian jemaat bilang poligami. Oke, kalau satu perempuan menikah punya banyak suami itu namanya apa? Poliandri. Oke, kalau begitu satu suami satu istri namanya apa? Mereka bilang monogami. Pendeta Rudi Pranoto bilang kadang-kadang salah. Itu bukan monogami, itu bisa diterjemahkan sebagai monoton. Membosankan. Bangun pagi lihat dia, pulang kerja lihat dia, yang tadinya kehidupan yang indah itu saudara dan saya nikmati, lama-kelamaan itu menjadi kehidupan yang membosankan. Maka saya kira pertanyaan tadi penting, apakah suami masih merupakan pemberian yang baik bagi seorang istri? Apakah istri masih merupakan pemberian yang baik yang Allah berikan kepada saudara dan saya? Tetapi kalau saudara dan saya di dalam gereja berkata, puji Tuhan, Tuhan kasih saya suami, Tuhan kasih saya istri, Tuhan kasih saya seorang pacar, Tuhan berikan kepada kami seorang anak, 2 orang anak dan seterusnya, kami mensyukuri itu sebagai perbuatan
sebagai hal-hal yang baik, maka Bapak Ibu dan saya dituntut untuk bekerja sama dan menghasilkan profit bagi kerajaan Allah. Aneh ya, ada orang yang waktu bujang itu, wah dia punya pelayanan begitu luar biasa, lebih hebat dari pendeta. Sampai orang bilang kalau begini kamu masuk sekolah teologi aja. Tapi setelah dia berdoa, menikah, hilang dia dari gereja. Apakah ini pemberian yang baik atau bukan? Apakah dia adalah jawaban doa? Ada orang yang suami istri melayani dengan begitu baik di dalam gereja. Mereka bergumul karena tidak punya anak. Lalu kemudian mereka berdoa, minta kepada Tuhan dan Tuhan memberikan hal yang baik itu sebagai anugerah di dalam kehidupan mereka. Tetapi setelah itu, setelah mereka punya 1 anak, 2 anak, 3 anak, mereka justru menjadi semakin jauh dari Tuhan dan dari persekutuan. Ini aneh. Bapak Ibu, pekerjaan, apakah itu sesuatu yang baik? Kalau Bapak Ibu dan saya berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usaha, dan Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa kita, itu adalah talenta yang Tuhan berikan, itu uang mina yang Tuhan percayakan, dan seharusnya melalui semuanya itu, profit bagi kerajaan Allah menjadi lebih jelas. Kemuliaan Allah kemudian menjadi tampak di sana. Hari ini Bapak Ibu dan saya perlu melihat jemaat hamba Tuhan dan gereja sebagai sesuatu yang baik kah? Sekali lagi, jemaat yang ada di kiri kanan saudara, di depan dan di belakang saudara, hamba Tuhan, gereja, apakah saudara berani untuk mengatakan ini adalah sesuatu yang baik, yang Allah percayakan untuk hadir di Cikarang, untuk hadir di dalam konteks kita GRII, di dalam komunitas kita? Apakah ini adalah sesuatu yang baik? Beranikah saudara dan saya dari hati kita dan mulut kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena ini adalah pemberian yang baik? Tapi kalau saudara berkata, ya ini adalah sesuatu yang baik, kapan terakhir kali kita mensyukurinya? Tuhan kasih karunia beda-beda. Tetapi saudara dan saya punya tanggung jawab untuk mengembangkan semua yang berbeda itu. Pertanyaannya adalah, sudah jadi apa kepada suami-suami? Sudah jadi apa istri kita setelah sekian tahun menikah dengan kita? Menjadi lebih baikkah kehidupannya? Sudah berapa anak dan sudah berapa tahun anak itu ada di dalam keluarga saudara dan saya? Bertumbuh dengan baikkah? Karena Allah akan menuntut pertanggungjawaban. Jika jemaat hamba Tuhan dan gereja adalah sesuatu yang baik, pertanyaan yang paling sederhananya adalah sudah jadi apa gereja kita? Sudah jadi apa jemaat kita? Sudah jadi apa komunitas kita setelah bertahun-tahun saudara dan saya hadir di dalam gereja? Tuhan menuntut saudara dan saya untuk mempertanggungjawabkan semua yang baik. Kadang-kadang kita mau mempertanggungjawabkan sesuatu yang sifatnya personal. Bakat saya. Karena Tuhan kasih karunia musik, maka saya mengembangkan karunia musik. Tapi saudara jangan lupa bahwa Tuhan kasih karunia yang berbeda, supaya karunia berbeda ini kemudian saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan lupa bahwa talenta dan uang mina bukan hanya bicara mengenai sesuatu yang personal. Bicara mengenai semua yang saudara bisa sebut sebagai baik. Apapun itu. Oleh karena itu maka pernah ada lagu kan kita bilang hitung berkat Tuhan. Itu sesuatu yang baik. Habis ini mari Bapak Ibu kita pulang dan kita coba hitung baik-baik. Berapa banyak hal baik yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sudah jadi apa semuanya? Apakah kalau Tuhan datang semua yang baik yang Tuhan kasih ini bisa kita kembalikan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, atau saudara dan saya mengembalikannya dengan takut dan gentar karena saudara dan saya tidak memperlakukan dia sebagaimana seharusnya? Pendeta Andi Halim itu bilang kadang-kadang Tuhan kasih karunia waktu kita terima tuh itu sesuatu yang baik. Tapi kemudian Pendeta Andi Halim bilang hati-hati. Waktu Tuhan datang kembali, waktu kita kembalikan. Jangan-jangan Tuhan ambil lalu Tuhan lihat kok rusak. Bapak Ibu sebelum terlambat, Anda dan saya harus mensyukuri anugerah Tuhan. Berjuang untuk mengembangkannya. Tetapi mungkin Bapak Ibu bilang begini, tapi begini Pak. Memang itu baik. Tetapi banyak kesulitan. Banyak kepahitan yang kami jumpai di dalamnya. Mari kita lihat perbandingan talenta dan uang mina. Saya mulai dengan talenta. Bapak Ibu, 1 talenta itu nilainya sama dengan 60 mina. Sekali lagi, 1 talenta nilainya sama dengan 60 mina. 1 mina itu upah kerja, 1 dinar sehari. Ya, biasanya itu 1 dinar 1 hari, maka kalau kita kerja 100 hari kita dapat 1 mina. Ini berarti kalau Bapak Ibu kerja 4 bulan, itu dapat 1 mina. Jadi 1 mina adalah upah 4 bulan kerja. Bagaimana dengan talenta? 1 talenta itu nilainya 60 mina. Saya hitung-hitung berarti 1 talenta itu nilainya upah 20 tahun kerja. Ya, kadang-kadang kita baca perumpamaan ini kan, kan dia cuma dapat 1 kok masa Tuhan ribut sekali.
Iya, dia ribut. Dia ribut karena 5 itu adalah upah 100 tahun kerja. Upah kerja seumur hidup dikasih di depan. Yang dapat 2 talenta dia tidak bisa komplain, Tuhan ini cuma 2 kok. Iya 2, tetapi itu upah kerja 40 tahun. Mengapa dia begitu marah kepada yang dapat 1 talenta? Karena 1 talenta itu upah kerja 20 tahun. Apa yang saudara dan saya bisa perbandingkan, pelajari dari perbandingan ini? Bapak Ibu, 1 talenta pun itu nilainya sangat berharga. Siapa di antara kita yang kerja dengan bos yang waktu saudara dan saya kerja, dia langsung kasih ini, saya kasih di depannya upah 20 tahun kerja. Gak ada. Tetapi ketika saudara berurusan dengan Tuhan, dia sudah kasih yang terbaik di depan. Perumpamaan tentang talenta mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa semua yang baik yang Allah berikan kepada kita harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena itu berharga. Itu harus disyukuri karena itu berharga. Segala yang baik yang saudara dan saya terima itu adalah sesuatu yang berharga. Sekali lagi, pekerjaan kita, suami kita, istri kita, anak kita, gereja kita. Semua harus dipertanggungjawabkan, semua harus disyukuri di tengah-tengah seluruh keluhan kita. Kenapa? Karena itu terlalu berharga. Kadang-kadang kita gagal untuk mensyukuri hal baik yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama ada sama kita. Saya pernah diminta untuk melayani di dalam satu KKR, Bapak Ibu. Pergi melayani di KKR itu. Waktu saya sampai, saya lihat hamba Tuhan itu karena dia punya karunia di bidang musik. Dia gembala tapi dia punya karunia itu di bidang musik. Bapak Ibu, dia tata seluruh acara itu. Jadi itu kayak KKR tapi lebih kayak apa ya. Isinya tuh kayak pujian semua dari awal sampai akhir tinggal khotbah. Waduh, begitu baik. Sehingga rasanya waktu giliran saya naik khotbah, Bapak Ibu, itu jemaat kayaknya sudah dipersiapkan dengan baik. Tinggal khotbah lah, tahu beres. Selama jemaat nyanyi di dalam ruangan yang besar itu, saya dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau seandainya Engkau kasih saya karunia kayak pendeta ini, saya akan bikin ibadah di MRI Depok tuh seperti ini. Indah sekali. Saya khotbah, selesai ibadah, Bapak Ibu, kami makan. Ada hamba Tuhannya, ada pengurusnya, kami lagi makan, lalu dia bilang sama saya, Tam, terima kasih ya. Saya dengar tadi kamu khotbah, saya pikir Tuhan seandainya Engkau berikan kepada saya mulut seperti mulutnya Tama. Otak seperti otaknya Tama dan seterusnya. Saya kaget karena saya menginginkan dia pengen punya saya. Saya nggak jawab. Makan setelah sudah selesai dia parkir mobilnya, dia antar ke hotel. Begitu masuk di lobi saya pegang tangannya, kami 2 salaman. Saya bilang saya mau kasih tahu satu hal. Selama ibadah saya menginginkan karunia Anda. Dan selama saya berkhotbah Anda menginginkan yang saya punya. Lalu dia bilang, cilaka kita ya, kita menginginkan punya orang, kita gagal mensyukuri punya kita. Kadang-kadang saudara dan saya punya mobil baru, itu pembantu di rumah nggak boleh cuci, mesti kita. Lama-kelamaan siapa aja yang cuci, yang penting bersih lah. Lebih lama lagi sudah nggak cuci, yang penting masih bisa jalan. Kenapa? Karena sudah terlalu lama. Jangan-jangan Tuhan sudah terlalu banyak beranugerah bagi saudara dan saya, dan selama ini kita menikmati terlalu banyak anugerah bagi kita. Itu menjadi sesuatu yang membosankan, sudah tidak lagi bernilai. Perumpamaan tentang talenta mau mengatakan kepada kita, sekecil apapun itu, dia berharga, dia layak untuk disyukuri, dia layak untuk dijaga, dia layak untuk dipelihara. Itu kenapa Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Tetapi ini diseimbangkan dengan perumpamaan tentang mina. Uang mina itu berharga, upah 100 hari kerja, tapi kalau dibanding dengan talenta dia terbatas. Seberapa berharga pun Bapak Ibu dan saya punya hal-hal baik yang Tuhan berikan, kita boleh bersyukur tapi jangan sombong karena dia terbatas. Justru karena dia terbatas maka dia sangat mungkin membuat saudara dan saya tidak puas. Justru karena karunia-karunia yang diberikan, entah itu gereja, entah itu hamba Tuhan, entah itu jemaat, entah itu suami, entah itu pekerjaan, entah itu istri, entah itu anak. Karena dia terbatas maka mungkin saja dia mendukakan saudara dan saya. Dia melukai saudara dan saya, mengakibatkan kepahitan di dalam diri saudara dan saya. Sangat mungkin. Kenapa? Karena memang dia terbatas. Tidak sombong tetapi juga tidak puas diri. Belajar menerima bahwa yang Tuhan berikan kepada kita semua terbatas. Satu-satunya pemberian yang tidak terbatas adalah Kristus dan Roh Kudus, bukan? Sisanya semua adalah pemberian-pemberian terbatas. Tetapi justru karena terbatas, maka mau tidak mau, kalau di dalam ruangan ini ada 100 orang, maka karunia-karunia terbatas inilah yang harus disatukan untuk membangun tubuh Kristus, bukan? Segala sesuatu yang saudara dan saya punya, karunia yang Allah berikan, seharusnya berguna untuk membangun tubuh Kristus. Ada semacam ketersalingan di sana.
Satu sisi kita bersyukur, tetapi kita tahu bahwa ini terbatas. Maka saudara dan saya mau tidak mau, hal-hal yang terbatas ini harus disatukan untuk dipakai demi kemuliaan Tuhan.